Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ada beberapa permasalahan yang barangkali bagus untuk kita bahas. Pertama, tentang beberapa kurban yang dianggap bermasalah. Pertama adalah seperti latihan kurban di sekolah, yang mana yang ikut kurban adalah semua siswa, baik itu SD, SMP, misalnya 300 orang, ikut semuanya berkurban, mengumpulkan uang, sehingga terkumpullah uang untuk membeli suatu kambing misalnya. Maka jika tidak ditentukan satu orang sebagai pekurban, maka kurbannya tidak sah. Lalu bagaimana cara kita agar kurban ini tetap sah? Maka semuanya mesti sepakat menunjuk satu orang sebagai pekurban. Misalnya ketua OSIS, kita jadikan sebagai pekurban. Otomatis siswa-siswa yang lain menghibahkan bagian dari mereka atau harta mereka kepada ketua OSIS tersebut. Sehingga kurban menjadi sah. Kenapa? Karena kambing maksimal satu orang dan sudah kita tentukan dengan pasti siapa yang akan berkurban. Lalu nanti yang ditunjuk itu bertugas untuk ikut sertakan semua teman-temannya dalam hal pahala kurbannya. Kalau tidak, maka yang dapat pahala kurban hanyalah ketua OSIS tadi saja. Sedangkan teman-teman yang lain tidak dapat pahala kurban, meskipun mereka tetap dapat pahala ta'awun, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan, bisa dapat pahala. Cuma pahala kurban yang khusus tersebut, pahala khusus kurban tidak mereka dapatkan. Nah, lalu berikutnya adalah di antara yang dianggap bermasalah adalah mencampur daging kurban. Panitia perlu berhati-hati dan menghindari beberapa hal yang membuat kurban kita jadi tidak sah. Pertama, hindarilah mencampur daging kurban. Ya, yakni sesudah dikuliti, dipotong-potong, dicampur biasanya. Maka hindarkanlah hal itu, sehingga kalau tetap dilakukan, dicampur, makanya nanti tidak jelas daging kurban mana yang mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Dan juga ketika mencampur daging kurban, juga tidak jelas lagi mana daging masing-masing pekurban. Mana daging masing-masing pekurban sudah nggak jelas lagi. Sehingga nanti konsekuensinya apa? Nanti bisa jadi ada kambing kurban yang sebahagian dagingnya tidak disedekahkan kepada fakir miskin. Misal ada 10 kambing. Ada 10 orang kurban kambing. Disembelih, dipotong-potong, dicampur semua dagingnya. Maka ada kemungkinan nanti, tentu tadi kita katakan bahwasanya minimal tadi perihal menyedekahkannya minimal ambil 10 potong, ya, minimal ambil 1 potong dari hewan kurban kita. Itu kan minimal, ya. Nah, nanti ada kemungkinan ketika 10 kambing dicampurkan,
dan kita mau ambil satu potong untuk fakir, sehingga ketika kita mengambil 10 potong untuk fakir miskin, ada kemungkinan 10 potong ini diambil dari satu kambing saja. Sehingga 9 kambing yang lainnya ini belum ada hak orang fakir yang dikeluarkan dari daging tersebut. Maka sebisanya ini dihindarkan. Otomatis nanti orang yang punya kambing yang sudah disedekahkan semuanya tadi, ketika dia mau ngambil kambing jatah dia, otomatis yang dia ambil bukan jatah dia lagi, tetapi jatah atau daging kurban kawan-kawannya yang 9 orang tadi. Maka ini eh, mesti kita hindari sebagai panitia. Dan tentu ini pastinya butuh proses ya, ketika sosialisasikannya kepada orang lain. Jadi boleh dicampur, tapi bukan berarti kita melarang total. Boleh dicampur, tetapi pastikan dulu daging masing-masing pekurban sudah kita sisihkan bagi mereka. Jadi sudah jelas mana bagian pribadi dan mana bagian yang akan disedekahkan kepada orang lain. Memastikan bahwa telah disisihkan daging murni dan daging segar dari masing-masing kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, lalu ya gitu tadi. Ya. Ini diantara hal-hal yang mesti kita perhatikan. Maka cara menghindari pencampuran daging. Pertama, ya tadi sudah kita katakan bahwasanya panitia ya, panitia kurban tersebut mesti memisahkan terlebih dahulu hak-hak yang mesti diberikan kepada fakir miskin dan juga kepada si pekurban. Jika sudah dikeluarkan hak masing-masing, maka silakan dicampur. Nah, ini barangkali ikhwan dan ikhwan semuanya, fikih kurban yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan tentang kurban ini, maka dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan ini sudah selesai kita membahas fikih kurban. Adakah yang akan ditanyakan barangkali dari peserta semuanya? Karena Ustaz izin bertanya Ustaz Betul. terkait hukum menyembelih hewan dari pundaknya Ustaz. Itu kan yang haram itu ininya ya Ustaz apa perlakuannya atau amalannya. Kalau dagingnya Ya, sendiri gimana Ustaz? yang haram itu adalah perlakuan tersebut. Sedangkan dagingnya tadi kita katakan, kalau dia eh, cepat dalam memutusnya dan dan memutus dua saluran yang tadi kita sebutkan, makanan dan nafas, maka sembelihannya sah dan dagingnya juga halal dimakan. Tetapi jika tidak, misalnya di ketika apa namanya, ketika dia apa, sembelihan pertama itu tidak sampai memutus tidak sampai memutus dua saluran tersebut, lalu dia ulang kembali menebasnya, maka ini tidak sah. Begitu kurang lebih Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Apa Ustaz? Kalau Ana Ustaz. pertanyaan, Aduh, oh iya silakan. pertanyaan Ustaz. Mau dulu Ustaz, boleh? Silakan silakan. Mana udah. Yang pertama Ustaz, eh, apa ada perbedaan
aturan penyaluran daging kurban yang nazar atau kurban wajib sama kurban sunnah ini Ustadz. Terus kan kalau di kita yang kami jadi panitia eh, itu semuanya kurban sunnah Ustadz. Jadi caranya kita setelah penyembelihan kita keluarkan sepertiga bagian yang jatahnya masing-masing kurban. Atau ada satu atau dua peserta kurban yang meminta hanya bagian-bagian tertentu seperti hati, ya itu kita pisahkan. Nah, sisanya kita campur Ustadz. Karena hanya akan dibagikan kepada masyarakat. Begitu Ustadz. Apakah ini sudah memenuhi aturan yang Ustadz jelaskan tadi? Afwan, itu saja Ustadz. Ya, perbedaannya ada tentang penyaluran daging hewan kurban sunnah dan wajib. Tentunya yang sunnah sudah kita paparkan tadi, beberapa hal yang masih kita perhatikan. Sedangkan yang wajib adalah perbedaannya di poin pertama saja. Yang mana kurban wajib tersebut mesti disedekahkan seluruhnya. Tidak boleh ada satupun ya, bagian dari hewan tersebut yang dimanfaatkan oleh orang yang berkurban. Baik itu dagingnya, kulitnya, tanduknya sekalipun tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang bernazar kurban tersebut. Semua mesti disedekahkan. Baik dia sendiri maupun keluarganya yang nggak ikut kurban juga tidak boleh memanfaatkan hal tersebut. Maka praktek yang kita dengarkan tadi, jika sudah dipastikan semua pekurban sudah dipisahkan hak mereka, otomatis sisanya merupakan hak fakir miskin, hak orang lain maksudnya, maka itu sudah sah. Selama sudah kita pastikan sudah dipisahkan hak pekurban, jadi semua pekurban sudah mendapatkan haknya, minimal dipisahkan minimal, maka tentu yang tersisa ini merupakan hak orang lain. Maka tidak masalah kalau dicampur-campur. Pak Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, Ustadz Afwan, anak boleh nanya kembali Ustadz. betul. Ini terkait pertanyaannya yang pertemuan pertama Ustadz. Jadi Ya, kan disampaikan yang awal itu ketika seseorang yang menanggung nafkahnya itu berkurban, maka dia bisa meniatkan ke keluarga yang dinafkahinya ya Ustadz. ya. Bagaimana kondisinya bila di tahun depannya itu giliran eh, istri misalkan atau bukan orang yang menafkahi Ustadz, itu konsekuensinya seperti apa Ustadz? Apakah itu tetap bisa diniatkan atau bagaimana Ustadz? Pahalanya itu. Tentang meniatkan pahala kurban, maka eh, siapapun yang berkurban, baik itu pemberi nafkah maupun orang yang tidak memberikan nafkah, misalnya tahun depannya eh, istri kebetulan punya uang yang cukup untuk berkurban, sehingga dia berkurban. Sedangkan si suami, si pemberi nafkah nggak berkurban. Maka si istri tadi juga tetap boleh dan bisa meniatkan pahalanya bagi suaminya, si pemberi nafkah, dan bagi anaknya. Atau baik dalam bentuk suami yang ya, sebagai pemberi nafkah. Si suami tadi membeli hewan kurban hanya saja mengatasnamakan istrinya sebagai pekurban, sedangkan harta dari dia sendiri, dari suami sendiri, dan minta izin ke istrinya bahwasanya yang berkurban tahun depan, tahun ini misalnya adalah istrinya. Maka si istri tersebut yang terdaftar sebagai pekurban juga bisa menyiapkan pahalanya bagi seluruh anggota keluarganya, walaupun harta kurban tadi dari suaminya. Jadi syaratnya adalah yang penting orang tersebut sudah sah niatnya. Sedangkan niat tersebut sah dari siapa saja selama dia sudah mumayyiz, walaupun belum balik. Di mumayyiz had atau apa namanya ketentuan terendahnya itu mumayyiz.
Ya sekitar umur 7 tahun, 8 tahun ke atas. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Nanya, Fadhal. eh, misalnya sepertiga yang kurban sepertiga, nah terus hadiah seperti yang ketiga satu, misalnya ya Ya. gitu. Mungkin boleh jual dagingnya, tapi kalau yang bisa dijual itu Suara Fadhal agak jelas, terputus-putus. terus putus ya. Ya. Kalau ada- Afwan Zat, di Ana masih agak terputus. Oh ya, Ada nggak di yang tuan yang lain yang bisa mendengar jelas? Putus juga Ustaz. suka ya. Masih putus. Ya, Masih. masih. Oh, Langsung lagi oke ya, kan kali. sepertiga tadi. Ya. Ya. Wah, masih agak Nggak. putus Zat. Ya, Kurang Putus bisa. itu putus di ya. kolom komentar aja Kak Ustaz. Iya iya iya. Ustaz sambil menunggu Ustaz Fauzan, Ustaz, Ana mau nambah satu. Eh, Sebelumnya kan di kita praktek upah ini Ustaz masih dengan daging di tahun 2 tahun yang lalu. Nah, tahun Hmm. kemarin kita sudah menggunakan uang yang dikeluarkan dari iuran masing-masing pekorban. Hmm. Tapi eh, ada polemik lagi di masyarakat. Ini baru Ustaz, kan baru diterapkan. eh, untuk mengatasi ini Ustaz, boleh nggak kita kasih upah juga dengan uang yang dari patungan ini. Kemudian kita tambah dengan daging yang kita ini kan eh, sampaikan itu sebagai hadiah. Itu boleh nggak Ustaz? Karena kan kalaupun itu dijadikan hadiah harus dikeluarkan atau disampaikan oleh yang berkurban, bukannya gitu ya Ustaz. Soalnya tadi ada usulan juga seperti itu di kepengurusan tadi Ustaz. Afwan Ustaz. Diberikan upah dengan uang, kemudian ditambah dengan daging. Iya Ustaz. Tapi di atas namakan Itu, hadiah gitu dagingnya. mm-mm. Makan dia. Eh, Lalu tadi problemnya di mana, Bang? Karena problem di masyarakat masa iya yang bekerja yang mengurus daging tidak dapat daging gitu Ustaz. Kata-katanya Hmm. seperti itulah. Iya. Lebih Ustaz. Makanya kita rencananya mau sampaikan kepada pekurban bagaimana kalau eh, disisihkan daging untuk para pekerja selain upah tadi yang diniatkan untuk hadiah bagi mereka gitu Ustaz. Oke. Eh, itu sudah sesuai sih, Bang. Pertama tentang upah tadi yang tidak dari daging, melainkan dari uang sendiri sudah sesuai. Kemudian penambahan daging dan tidak diatasnamakan dengan upah, maka juga sudah sesuai. Apalagi tadi juga sudah diminta kejelasan khusus dari pekurban agar mereka merelakan sebagian dagingnya untuk hadiah bagi penyembelih. Yang Anda pahami itu sudah sesuai. Seperti itu gambarannya atau belum? Iya Ustaz, seperti itu Ustaz. Ya dari Mudah-mudahan Ustaz. penjelasan tadi yang
Pak Ustadz, Yang agak dipermasalahkan itu tadi di bagian mananya? enggak Ustadz. Yang karena yang tahun boleh tidak seperti itu Ustadz gitu. Oh, Karena yang sebelumnya ada eh, apa di masyarakat, karena yang bekerja ini tidak ada dapat daging gitu loh Ustadz. ya, Nah, ya. kita mengatasi seperti itu untuk tahun ini Ustadz. Solusinya begitu, diberikan Iya, tapi bukan atas nama upah. iya. Afwan Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Untuk yang dapat hadiah, boleh tidak menjualnya ke muslimin? Nah, untuk yang dapat hadiah, orang kaya itu tidak boleh menjualnya kepada siapapun. Baik ke orang fakir, baik ke orang sama orang kaya, dia haknya cuma makan saja, Ustaz Fauzan. Haknya bahannya mengambil kemudian memakan saja, tidak berhak untuk menjualnya. Itu bagi yang mendapatkannya sebagai hadiah, tidak boleh menjualnya kepada orang. Sedangkan orang fakir tadi memilikinya secara utuh, sehingga dia kita sama sedekah tadi, sehingga dia bebas mau ngapain saja. Begitu barangkali, semoga kita semua Allah berikan taufik untuk tetap terus belajar, dan juga Allah berikan kemampuan untuk berkorban, dan juga semoga yang kita bahas selama ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi daurah kita yang awalnya tiga pertemuan dan temanya jadi 2 pertemuan. Tidak apa-apa ya para Ustadz. ikhwan. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan walaupun menjadi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu baru jelas Ustaz Fauzan. Ketika doa penuh. Sebenarnya ada yang mau ditanya lagi Ustaz, nanti aja ya, di WA aja ya. Saya mungkin di grup saja nanti. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.